Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini saya akan membagikan nasihat-nasihat Injil bagi keluarga atau pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, atau bagi orang muda yang akan melangsungkan pernikahan secara Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua kisah yang sangat menarik yang dapat menjadi inspirasi bagi kita. Kisah yang pertama yaitu ada keluarga yang hidupnya sangat bahagia. Saya menjumpai secara langsung keluarga ini. Mereka hidup bahagia, hidup dalam kesederhanaan dan serba kekurangan. Pada awal pacaran mereka hanya LDR, tetapi suami itu cacat dan istrinya juga memiliki kekurangan. Namun karena cinta, rasa tanggung jawab, keterbukaan, perhatian, saling memahami di antara mereka, maka mereka membangun sebuah keluarga yang bahagia. Dan saya sendiri mengalami dan menyaksikan sendiri keluarga itu sangat bahagia. Mereka selalu senyum dan bahagia di rumah mereka sendiri, walaupun hidup dalam keterbatasan itu. Dan saudara-saudari, saya berjumpa keluarga yang lain hidupnya tidak bahagia. Mereka dalam pernikahan, mereka hanya menyiapkan pesta, menyiapkan acara resepsi, menyiapkan undangan dan lain sebagainya yang begitu meriah dan mewahnya. Namun, mereka tidak memperhatikan hal-hal utama dan dasar untuk membangun ikatan cinta mereka itu. Dan pada akhirnya, keluarga ini hanya bertahan 6 tahun saja, dan akhirnya mereka berpisah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mau mengatakan begini: untuk membangun sebuah keluarga, untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, kita membutuhkan persiapan. Dan sebuah pernikahan itu bisa gagal hanya karena pasangan itu mengabaikan hal-hal yang utama dalam kehidupan keluarga mereka. Dalam membangun sebuah keluarga harus memperhatikan hal-hal yang dasar, hal-hal yang utama yang akan menopang hidup keluarga itu sendiri. Kita mendengar tadi sebuah kisah bahwa hanya memperhatikan pesta, sewa gedung, resepsi, dan rekreasi. Padahal hal-hal seperti ini merupakan kebutuhan sementara saja. Dan yang menjadi kebutuhan jangka panjang yaitu sikap saling menghormati, saling memahami, saling belajar, saling terbuka, saling menerima, dan saling peduli, serta komunikasi yang baik dalam kehidupan berkeluarga. Saudara-saudari yang terkasih, kebahagiaan suami istri selalu dihalangi dengan pengaruh-pengaruh iblis. Saya bisa menggambarkan iblis itu seperti sikap egois, tertutup, kurang terbuka, tidak jujur, menipu pasangan, menekan pasangan, dan tidak bertanggung jawab atau tidak peduli dengan pasangan. Dan kita menyaksikan sendiri di banyak peristiwa terjadi perceraian atau perpisahan dalam sebuah keluarga hanya karena hal-hal seperti ini. Karena hal ini tidak didasari atau tidak diperhatikan sejak awal pernikahan mereka, sehingga menimbulkan perpecahan atau perpisahan atau perceraian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, persiapan pernikahan itu harus sungguh-sungguh disiapkan. Dan dalam persiapan pernikahan itu kita membutuhkan Allah untuk terlibat dalam relasi suami istri itu. Suami istri harus berdoa kepada Tuhan seperti kisah Sarah dan Tobia. Tobia berdoa kepada Allah atau kepada Yahweh untuk memberkati dia sendiri dan pasangannya yaitu Sarah, sehingga mereka bisa menikah dan mereka bisa hidup bahagia.
Karena kita mendengar di kisah Sarah selalu tidak bahagia karena suaminya selalu meninggal. Dan suami terakhir yaitu Tobia, dan Tobia bisa selamat dan mereka berdua bisa hidup bahagia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pasangan suami istri harus berdoa kepada Allah untuk melibatkan Allah dalam persiapan-persiapan mereka dalam sebuah keluarga atau dalam membangun sebuah keluarga. Berkat rahmat Allah, hidup pasangan suami istri akan bahagia dan suci. Seperti kisah Tobia mengajak Sarah untuk berdoa. Artinya bahwa dengan pernikahan itu Tobia bisa membawa Sarah itu pada relasi kesucian dengan Allah sendiri dalam doa, sehingga mereka bisa mendapatkan berkat-berkat berlimpah dalam keluarga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika calon pasangan suami istri yang mengikuti perintah Allah, mereka sudah pasti harus melaksanakan perintah yang namanya saling mengasihi dan berkorban seperti Kristus yang berkorban untuk sahabat-sahabatnya, sekalipun itu berkorban nyawanya sendiri. Kita melihat di banyak tempat atau menonton banyak orang itu tidak hidup dalam pengorbanan bagi pasangannya, sehingga karena tidak ada pengorbanan seperti itu akhirnya terjadi perpecahan dan tidak hidup dalam kebahagiaan. Bagi pasangan calon suami istri yang berbahagia ataupun bagi orang muda yang ingin menikah, dalam mewujudkan kasih di antara pasangan calon suami istri bisa diwujudkan lewat perhatian. Perhatian itu bisa diterjemahkan dengan perhatian kepada pasangan. Bisa itu kepada suami atau bisa juga kepada istri. Dan yang kedua itu ada rasa tanggung jawab. Suami dan istri harus mempunyai tanggung jawab untuk mengolah kehidupan keluarga. Jika ada anak, maka harus bertanggung jawab atas pendidikannya dan tidak lari dari masalah. Jika ada masalah, maka bertanggung jawab bersama-sama. Dan yang ketiga itu ada rasa hormat. Suami menghormati istri dan istri menghormati suami. Tidak menceritakan nama baik suami di tempat lain atau menceritakan kejelekan istri di tempat lain. Dan yang terakhir yaitu memahami istri dan juga memahami suami. Harus ada sikap saling belajar untuk memahami, sehingga tidak ada keterpecahan, sehingga bisa mengambil sebuah kesimpulan yang baik dalam sebuah keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengajak saudara-saudari yang ingin menikah agar sungguh-sungguh siap sebelum menikah. Jangan terlalu gegabah untuk cepat menikah. Dan yang kedua, jangan lupa Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan supaya Dia bisa menolongmu dalam persiapan pernikahan dan dalam pernikahanmu. Dan yang terakhir, mintalah nasihat-nasihat yang baik dari keluarga agar mereka bisa mendukung dengan caranya masing-masing. Semoga nasihat-nasihat ini berguna bagi pasangan calon atau orang muda yang ingin menikah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.